Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di dalam Lifeline, di sana ada terowongan yang bisa kemana-mana. Namun, tujuan dari semua terowongan itu, pada akhirnya akan berkumpul di sana. Itu adalah area inti dari Lifeline, dan juga area di mana Lifeline berada. Di tempat itu, mayat membentuk seperti gunung. Darah membentuk sungai, dan bau darah menyebar ke setiap sudut. Tetapi tidak peduli seberapa mengejutkan adegan itu tidak sama menakutkannya dengan objek di tengah aula. Di tengah-tengah aula itu adalah batu berbentuk oval. Panjangnya 10 meter, lebarnya 7 meter, tingginya 5 meter, dan batu itu berwarna merah darah. Batu itu memiliki simbol di atasnya, dan tanpa henti membuat suara denyutan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat menemukan bahwa batu itu seperti berdenyut. Bagaimana mungkin batu ini bisa sesederhana itu? Itu bukan seperti batu, melainkan hati yang besar. Apakah itu adalah hati monster? Karena bagaimana mungkin manusia memiliki hati yang begitu besar? Ada puluhan orang yang mengelilingi hati itu, dan mereka membentuk sebuah lingkaran. Posisi mereka berdiri dalam pola tertentu, dan itu seperti formasi pertahanan. Kekuatan mereka juga sangat kuat. Yang terlemah berada di puncak ranah asal, dan 6 di antaranya sudah memasuki ranah mendalam. Laki-laki yang memiliki tubuh tegap, dia memiliki kultivasi tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Namun pada saat itu, wajahnya tampak pucat pasi. Tangan kirinya menutupi dadanya, itu saat darah perlahan-lahan mengalir keluar. Dan auranya juga sangat tidak stabil. Meskipun dia memiliki kultivasi dari level 6 dari ranah mendalam, sepertinya sebagian dari kekuatannya telah disegel, dan dia hanya memiliki kultivasi di level kelima dari ranah mendalam pada saat itu. Itu adalah tuan dari Villa Harimau Putih, yaitu Murong Yunluan. Di sekitar Murong Yunluan, di sana ada beberapa ratus orang yang berhadapan dengannya. Meskipun kekuatan pribadi kelompok itu tidak sekuat kelompok Murong Yunluan, kultivasi mereka tidaklah lemah, dan total kekuatan mereka dapat dikatakan setara dengan kelompok Murong Yunluan. Dalam kelompok orang itu, pria yang menjadi pemimpinnya memiliki wajah yang sangat mirip dengan Murong Yunluan. Dan tentunya dia lebih tua dari Murong Yunluan. Orang itu adalah kakak laki-laki Murong Yunluan, yaitu Murong Yanguan. Dia adalah ahli kedua dari White Tiger Villa, dan memiliki kultivasi tingkat kelima dari ranah mendalam. Selain Murong Yanguan, di sana ada juga orang kuat lainnya yang berada di tingkat 1 dari ranah mendalam dalam beberapa ratus orang. Namun, sosok orang itu cukup pendek, dan dia mengenakan jubah berwarna abu-abu. Jubah abu-abu itu sangat aneh. Tidak hanya menyembunyikan penampilan orang itu, bahkan ada banyak simbol yang tercetak di atasnya. Pola-pola simbol itu bahkan lebih dalam dari jubah putih Zhuge Liu Yun, dan itu sangat tak terduga. Tetapi dengan pandangannya saja, mereka bisa merasakan itu tidaklah sederhana. Adikku, percayalah padaku. Aku juga memikirkan White Tiger Villa aku, ucap Murong Yanguan sambil memegang longsword berwarna hitam. Ada darah yang menetes dari pedang itu, dan terbukti bahwa orang yang melukai Murong Yunluan adalah kakak laki-lakinya sendiri. Sampah. Lifeline ini adalah dasar dari White Tiger Villa. Jika Lifeline lenyap, maka Villa Macan Putih akan mati. Apakah kamu berencana ingin menghancurkan Lifeline ini hari ini? Itu berarti kamu ingin menghancurkan White Tiger Villa, dan menjadi pengkhianat. Akan tetapi, kamu berani mengatakan hal-hal yang seolah-olah adalah benar. Batuk-batuk, ucap Murong Yunluan sambil batuk-batik. Suara Murong Yunluan sangat marah, dan dari situ ia meludahkan seteguk darah. Dia kemudian dengan keras batuk, dan itu seperti benar-benar merobek hatinya, bahkan membelah paru-parunya. Dapat dilihat bahwa, dia mengalami luka berat. Saudaraku, jangan begitu keras kepala. Kamu harus tahu, bahwa White Tiger Villa saat ini hanya ada dalam namanya. Itu tidak lagi memiliki kemakmuran kembali, seperti di zaman leluhur kita.
Saat ini, itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sekte kelas 1 Provinsi Azure. Itu hanya bisa dibandingkan dengan sekte kelas 2 seperti sampah. Dengan penampilan kekuatan acak, mereka bisa memusnahkan White Tiger Villa kita. Apa gunanya meninggalkan White Tiger Villa seperti itu? Akan lebih baik untuk membuka Livelin ini dan memasuki zona bahaya itu. Selama zona bahaya dapat dimasuki, kita dapat memiliki semua yang dimiliki leluhur kita pada tahun itu. Pada waktu itu, kami berdua bersaudara dapat memahami keterampilan bela diri yang membantai segalanya. Kita bisa memiliki kekuatan yang menghancurkan langit, dan Villa Harimau Putih kita dapat menjadi penguasa dari 9 provinsi. Kata Murong Yanguan, kamu berbicara tentang sampah. Leluhur jelas-jelas tidak hanya meninggalkan kata-katanya saja. Rahasia zona bahaya tidak dapat muncul kembali. Atau yang lain, maka dunia akan kacau. Lifeline ini tidak dapat disentuh. Jika suatu hari lifeline rusak, maka semuanya akan langsung binasa dalam radius 10.000 mil. Semua makhluk hidup akan menjadi arang, dan 9 provinsi akan dihancurkan dalam satu hari. Balas Murong Yunluan sambil mengarahkan jari-jarinya ke atas. Di dinding gua kuno, memang ada kata-kata yang menyatakan itu. Kata-kata itu sendiri terukir dalam-dalam dan kuat, dan seolah-olah itu ditulis dengan jari. Namun, setiap langkah memiliki panjang beberapa meter, dan kedalamannya lebih dari 1 meter. Sepertinya kekuatan yang digunakannya itu sangatlah mengerikan. Lihatlah, ini adalah ajaran leluhur kita, dan ini juga alasan mengapa leluhur kita menjaga tempat ini. Jika kamu berani menyentuhnya, dia pasti akan muncul kembali. Dan pada saat itu, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkan kamu, tambah Murong Yunluan memperingatkan. Murong Yunluan, kamu jangan khawatir. Leluhur kita, Murong Xiaoyao, tidak lagi berada di dunia ini. Atau yang lain, karena dia pasti akan menunjukkan dirinya setelah banyak tragedi yang terjadi di White Tiger Villa kita. Dan juga, aku bisa membuka lifeline ini, tetapi tidak menghancurkannya. Aku bisa melindungi White Tiger Villa kamu, dan menghindari bencana yang terjadi di Provinsi Azure, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, suara aneh yang sepertinya dialami segera dipancarkan dari dalam jubah abu-abu. Kamu siapa? Apakah kamu yang menyebarkan kebohongan kepada semua orang, dan menipu saudara aku untuk melakukan tindakan tidak bermoral seperti itu? Teriam Murong Yunluan dengan sangat marah. Dia mengangkat tangannya, lalu menggerakkan tangan, dan kekuatan mendalam di dekatnya mulai mengembun. Seluruh isi lifeline bergetar, dan seolah-olah gunung besar turun dari langit dan ingin menghancurkan segalanya. Kekuatan itu terlalu kuat. Hampir semua orang yang berada di ranah asal dipaksa mundur kembali, bahkan para ahli ranah mendalam tidak memiliki cara untuk menolaknya. Namun, ketika menghadapi serangan itu, orang berjubah abu-abu itu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah orang itu memiliki keyakinan mutlak untuk dapat menahan serangan itu. Bang! Tiba-tiba saja sosoknya melintas. Murong Yanguan seperti hantu, ketika dia muncul di depan orang yang berjubah abu-abu. Dia mengangkat tinjunya ke udara, dan juga meledakkan beberapa kekuatan yang mengejutkan. Ternyata dia membatalkan serangan telapak tangan Murong Yunluan. Riak yang kuat melonjak di udara, dan dentuman besar bergema di setiap tempat. Ketegangan di seluruh lifeline naik ke tingkat ekstrim. Jika bukan karena dua ahli ranah mendalam yang memutar tekanan mereka sendiri, dan membatalkan riak-riak tersebut, maka dapat dipastikan semua ahli ranah asal akan terguncang sampai mati oleh riak-riak itu. Itu adalah kelangkaan orang-orang di ranah mendalam. Di ranah mendalam setelah melakukan terobosan, seseorang akan mendapatkan kekuatan luar biasa. Ketika dua ahli yang memiliki kekuatan level 5 dari ranah mendalam bertarung, maka dia benar-benar memiliki kekuatan yang akan mengguncang dunia. Saudaraku, bisakah kamu bersikap tidak hormat pada tuan ini? Dia adalah tamu dari White Tiger Villa aku, dan dialah yang membantu kami. Murong Yanguan berteriak. Omong kosong. Bagaimana mungkin orang luar bisa berpikir untuk White Tiger Villa aku? Sudah jelas dia datang ke sini untuk rahasia zona bahaya.
Orang ini pasti memiliki niat jahat, dan bagaimana kamu bisa mempercayai kata-katanya? Balas Murong Yunluan sambil gemetar karena marah, karena orang itulah yang menjadikan saudaranya musuh. Dan orang yang menjadi biang keladi pemberontakan di White Tiger Villa, adalah orang berjubah abu-abu itu. Alasan mengapa kekuatannya disegel ke tingkat 5 dari tingkat ke-6 di ramah mendalam, itu karena pedang hitam di tangan Murong Yangguan. Pedang hitam itu juga diberikan oleh orang berjubah abu-abu itu. Kamu benar, aku memang datang untuk rahasia zona bahaya itu. Tetapi aku tidak akan memonopoli itu. Aku akan membagikannya dengan kamu, dan seperti yang aku katakan, aku tidak akan menyebabkan bencana apapun di Provinsi Azure. Tetapi jika kamu tidak percaya kepada aku, maka tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Murong Yangguan tidak perlu membuang kata-kata lagi. Serang dia. Orang berjubah abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh. Saudaraku, jika kamu tidak bergerak, kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak berperasaan, ucap Murong Yangguan sambil menggertakkan giginya, dan tatapannya mulai berkilauan. Itu dapat dilihat bahwa ia tidak dapat melepaskan perasaannya. Kamu memang pengkhianat. Jangan berpura-pura baik. Kamu bahkan membunuh pelindung ke-6, namun kamu masih bertindak seperti itu. 5 pelindung White Tiger, dan para elit Villa White Tiger, ikuti aku untuk bunuh semua pengkhianat ini. Teriak Murong Yunluan yang sudah sangat marah. Setelah dia berteriak, kekuatan yang sangat besar di tubuhnya naik ke langit. Pada saat yang sama, 5 pelindung ranah mendalam dan puluhan orang di puncak ranah asal, mereka memancarkan kekuatan mereka keluar dari dalam tubuh mereka. Kekuatan tirani terkondensasi ke udara, dan terbentuk menjadi puluhan badak yang besar. Badak yang terkondensasi dari kekuatan asal, dan juga kekuatan mendalam. Namun, tampaknya mereka itu nyata, hidup, dan realistis. Yang paling penting adalah, bahwa tubuh mereka memiliki lapisan cahaya yang memancar dari mereka. Cahaya itu menyelimuti Murong Yunluan dan yang lainnya, dan mereka mengeluarkan kekuatan tak terhancurkan dan tak terbendung. Mengaum. Tiba-tiba saja, kelompok badak itu tiba-tiba meraung seperti harimau, ketika mereka berjalan di udara dan pergi. Mereka mulai berlari dengan gila-gilaan menuju lingkungan mereka. Dan dari setiap langkah yang mereka ambil, semua yang ada di sekitar mereka akan berguncang, seolah-olah mereka dapat membasmi segala sesuatu dan meratakan semuanya. Itu adalah jenis formasi yang memiliki serangan dan pertahanan. Kekuatan formasi itu setara dengan kekuatan penuh para ahli yang berada di level 6 dari ranah mendalam, dan kekuatan itu sangatlah mengerikan. Saudaraku, setelah ini, kamu akan tahu bahwa aku benar-benar memikirkan tentang White Tiger Villa. Aku telah melakukan hal yang benar. Ucap Murong Yangguan sambil mengerutkan keningnya dengan erat, lalu berteriak dengan keras. Bentuk formasi. Teriak Murong Yangguan. Setelah meneriakkan kata itu, dengan dia sebagai pemimpinnya, kekuatan asal beberapa ratus orang bergegas keluar. Kekuatan asal segera melonjak, dan mereka seperti gelombang dalam badai. Mereka bergegas maju di udara gelombang demi gelombang, dan segera menyerang badak itu. Pada akhirnya, mereka bahkan menjadi serigala jahat dan kejam. Karena terlalu banyak serigala, dan mereka tak terhitung jumlahnya saat mereka bertarung dengan badak. Meskipun kekuatan serigala tidak dapat ditandingi dengan badak, tapi jumlahnya itu terlalu mengerikan. Keduanya saling baku hantam, dan keduanya tidak memiliki cara untuk bahkan setengah langkah ke depan. Mereka bertabrakan di tempat mereka berdiri, dan suara ledakan yang menusuk telinga bergema tanpa henti. Riak yang kuat menghancurkan segalanya, dan tanah berguncang seolah-olah ada gempa bumi. Retakan kecil bahkan muncul di dinding gua yang dibuat khusus itu. Kekuatan tabrakan itu terlalu kuat, dan konfrontasinya juga sangat menakutkan. Yang lebih menakutkannya lagi adalah, karena formasi itu, kekuatan mendalam dan asal dari kedua belah pihak sangat memadai, dan konfrontasi itu berlangsung cukup lama. Namun, tidak peduli seberapa kuat konfrontasi itu, maka pasti akan ada waktu kelelehan Juha.
Ketika dua formasi tirani bertabrakan selama beberapa jam, hampir semua orang di ranah asal mulai berjatuhan. Kekuatan asal mereka dihisap sampai kering, dan bahkan tidak ada jejak pun yang tersisa. Mereka seperti orang-orang yang akan mati ketika mereka berbaring di lantai, karena setelah itu mereka tidak bergerak sedikit pun. Hanya Murong Yunluan dan 5 pelindung yang bertahan. Adapun Murong Yanguan, dia berada di posisi yang lebih buruk. Dalam beberapa ratus orang, hanya dia dan orang berjubah abu-abu sajalah yang masih berdiri. Orang berjubah abu-abu itu hanya diam mengamati segalanya, dan tidak melakukan tindakan. Murong Yanguan juga tidak lemah. Pedang hitam di tangannya terus memberikan kekuatan aneh, dan kekuatan itu tertanam ke dalam tubuhnya lapis demi lapis. Itu adalah kekuatan aneh, yang memungkinkannya untuk bertarung dengan 6 orang sekaligus tanpa dirugikan. Pengkhianat. Bahkan jika aku menghabiskan sisa hidupku, aku akan membunuh kalian berdua. Tiba-tiba saja Murong Yunluan berteriak, dan kekuatan yang sangat besar di tubuhnya mengalir keluar seperti banjir bandang. Kekuatannya meledak seperti gunung berapi, dan kekuatannya langsung naik berlipat ganda. Adapun 5 pelindung di belakangnya, mereka tampaknya juga dipengaruhi oleh kehendaknya, dan semua kekuatan mereka melonjak ke ranah mendalam. Kekuatan di dalam tubuh mereka juga keluar, dan mengirimnya ke arah formasi. Sepertinya mereka ingin melenyapkan Murong Yanguan, dan orang berjubah abu-abu itu dalam satu pukulan. Kekuatan penuh dari 6 ahli ranah mendalam, itu membentuk badak besar di udara. Itu mungkin benar-benar tak tertandingi sebelumnya, tapi itu bahkan melampaui kekuatan puluhan badak sebelumnya. Adikku, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan, ucap Murong Yanguan. Murong Yanguan tiba-tiba mengepal, dan longsword berwarna hitam menjadi kabut berwarna hitam. Kabut berwarna hitam itu seperti ular kecil, ketika itu mengebor ke lengan kanannya. Kekuatan aneh dan kuat segera terkondensasi. Pukulan yang memecah langit, teriam Murong Yanguan. Tiba-tiba saja Murong Yanguan menju keluar. Tidak ada gas yang mengembun, tapi itu mungkin tak terbendung, seakan-akan itu benar-benar bisa menembus langit dengan satu pukulan. Ledakan, bang! Ketika pukulan itu bertabrakan dengan badak besar, secara instan ledakan itu menjadi pusaran kekuatan mendalam yang menakutkan. Itu karena kedua belah pihak menyerang dengan kekuatan penuh mereka tanpa menahan diri. Jadi, ketika pusaran kekuatan mendalam melintas, tidak ada yang bisa menahannya. Ketika pusaran kekuatan yang besar itu menyapu, itu tampak seperti akhir dunia. Mereka yang berada di ranah asal meludahkan seteguk darah, dan banyak orang menjadi pingsan dengan paksa. Itu karena, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Setelah itu, ketika pusaran kekuatan mendalam yang menakutkan menghilang, orang-orang menemukan bahwa semua orang masih hidup dan sehat. Meskipun mereka sedikit terluka, tidak ada satu orang pun yang mati oleh pusaran kekuatan mendalam yang mengerikan itu. Tepat pada saat itu, orang-orang juga dengan heran menemukan bahwa orang berjubah abu-abu itu masih berdiri di sana. Cahaya ungu terkondensasi di dalam tangan orang itu, tetapi dengan cepat menghilang. Kamu menyelamatkan kami, ucap Murong Yunluan yang merasa itu tidak bisa dipercaya. Karena sudah jelas, orang itu memiliki niat jahat. Jadi, mengapa dia menyelamatkan hidup mereka ketika orang itu datang untuk rahasia zona bahaya? Seperti yang aku katakan, orang ini adalah orang yang baik. Dia datang bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk membantu kita, ucal Murong Yanguan menjelaskan. Omong kosong, dia telah menipu kamu, sehingga kami berdua saling membunuh. Saat ini, orang-orang White Tiger Villa aku menderita luka berat dan kematian. Bahkan itu semua karena dia. Apakah itu yang kamu maksud, kalau dia sedang memikirkan kita? Murong Yunluan berteriak dengan marah. Dia benar-benar menjadi gila, karena kakaknya yang idiot itu. Orang berjubah abu-abu itu tidak memperhatikan perselisihan kedua bersaudara itu, dan dia hanya berjalan menuju lifeline selangkah demi selangkah. Setelah tiba di depannya, dia mulai membuat formasi. Saat berputar, lifeline yang seperti jantung segera menyusut.
Ketika menghilang, sebuah lubang hitam besar segera muncul. Itu bukanlah lubang hitam sederhana. Lubang itu hitam pekat, dan dibuat oleh gas. Dan bahkan lubang itu seperti pusaran berwarna hitam. Perlahan-lahan lubang hitam berputar, dan seolah-olah itu memiliki kekuatan menelan. Orang-orang akan menggigil hanya dengan pandangan sekilas, dan seolah-olah setelah masuk, mereka tidak akan memiliki cara untuk kembali. Lubang itu tampaknya dapat memisahkan hidup dan mati. Namun, bukan hanya orang berjubah abu-abu itu tidak takut dengan lubang hitam yang mengerikan dan aneh tersebut, tapi dia bahkan terlihat bahagia. Meskipun wajahnya tidak bisa dilihat, orang bisa merasakan kebahagiaannya dari tubuhnya. Dia berjalan menuju lubang hitam tersebut. Tetapi ketika dia tiba di depannya, dia tiba-tiba berhenti. Dengan ringan dia menoleh dan memandang Murong Yang Wan, lalu berkata, "Adikmu benar, rahasia zona bahaya ini cukup luar biasa. Kenapa juga aku harus membaginya denganmu?" Ucap sosok berjubah abu-abu itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."